Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Aruna dan Reno adalah tetangga apartemen yang tidak pernah akur karena masalah sepele, salah ambil kantong laundry. Aruna mendapati dirinya memegang setelan jas mahal dan celana dalam berpola polkadot milik Reno, sementara Reno harus berurusan dengan daster robek kesayangan Aruna dan koleksi kaos kaki bergambar ayam. Masalah menjadi rumit ketika Aruna secara tidak sengaja merusak jas Reno yang akan dipakai untuk presentasi proyek besar. Sebagai gantinya, Reno memaksa Aruna untuk menjadi asisten pribadi gadungan selama 1 minggu demi memukau kliennya yang sangat menyukai seni, bidang yang sama sekali tidak dipahami Reno. Cuplikan bab 1. Tragedi Polkadot. Aruna menatap nanar isi kantong plastik di depannya. Seharusnya di sana ada daster bunga-bunga yang sudah menemaninya sejak zaman kuliah. Namun, yang ia temukan adalah kemeja putih licin dengan wangi maskulin yang mahal dan sebuah celana dalam pria dengan motif polkadot biru. "Miko, ini laundry siapa?" teriak Aruna frustrasi. Miko yang sedang mencoba pose yoga terbaru hanya menoleh santai. "Mungkin itu tanda semesta kalau kamu butuh pria baru dalam hidupmu. Nah, bukan daster yang ketiaknya sudah bolong itu." Belum sempat Aruna membalas, pintu apartemennya digedor dengan keras. Aruna membukanya dan langsung berhadapan dengan seorang pria jangkung yang wajahnya tampak seperti baru saja menelan jeruk nipis paling asam sedunia. "Mana barang saya?" tanya pria itu tanpa basa-basi. Aruna mengerjap. Mas, polkadot." Wajah pria itu berubah merah padam. "Nama saya Reno, dan tolong, jangan pernah sebutkan kata itu lagi di depan umum." Bab 1. Tragedi Polkadot. Reno berdiri mematung di ambang pintu. Tangannya masih mengepal di udara seolah siap menggedor lagi. Sementara itu, Aruna masih memegang celana dalam bermotif polkadot biru itu dengan ujung jempol dan telunjuknya, seperti sedang memegang spesimen laboratorium yang berbahaya. "Bisa, tolong kembalikan itu sekarang." Suara Reno naik 1 oktav. Matanya melirik cemas ke arah lorong apartemen. Takut ada tetangga lain terutama Bu RT, yang lewat. "Oh, iya. Maaf, saya kira ini bonus dari tempat laundry karena saya pelanggan setia," jawab Aruna asal. Wajahnya memanas. Ia segera memasukkan benda itu kembali ke plastik dengan gerakan kikuk yang malah membuat plastiknya berbunyi kresek-kresek sangat kencang. "Bonus? Siapa yang memberi bonus pakaian dalam pria untuk cucian daster?" Reno mendengus. Ia merebut plastik itu dari tangan Aruna. "Dan sekarang, mana kantong saya yang satu lagi? Di dalamnya ada jas custom untuk presentasi saya besok pagi." Aruna terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingat tadi pagi, saat ia merasa sangat produktif. Ia melihat noda kopi di sebuah jas yang ia kira milik Miko karena Miko sering menaruh barang sembarangan. Dengan semangat membara, Aruna mencoba membersihkannya menggunakan cairan pembersih DIY yang ia lihat di TikTok, campuran soda kue, cuka, dan perasan jeruk nipis. Hasilnya, noda kopinya hilang, tapi kain jasnya sekarang memiliki lubang besar sebesar donat dan aroma seperti acar pasar malam. "Jas, yang warnanya abu-abu arang itu ya, Mas?" tanya Aruna dengan senyum yang dipaksakan. Reno menyipitkan mata. Firasatnya mulai buruk. "Iya. Kenapa kamu tersenyum seperti orang yang baru saja menabrak kucing?" "Begini, Mas Reno yang ganteng tapi kaku." Aruna mundur 1 langkah ke dalam apartemennya. "Mas tahu tidak kalau cuka itu sebenarnya bagus untuk membunuh bakteri? Apa hubungannya dengan jas saya?" Aruna berlari kecil ke arah meja makannya dan mengangkat jas yang sudah dimodifikasi itu. Reno hampir saja jatuh pingsan di tempat. Jas seharga 2 bulan gaji asistennya itu kini memiliki ventilasi udara alami di bagian dada kiri. "Aruna," teriak Reno. "Nama saya Aruna. Salam kenal. Dan tenang saja, saya punya daktape warna abu-abu yang mirip sekali dengan warna jas ini." Aruna membela diri sambil mengangkat selotip besar. Tepat saat itu, pintu lift di ujung lorong terbuka. Bu RT muncul dengan daster kebesarannya dan roll rambut yang masih terpasang. Ia berhenti dan menatap Reno yang sedang memegang kantong laundry berisi pakaian dalam, dan Aruna yang memegang jas bolong serta selotip. "Ya ampun, anak muda zaman sekarang," gumam Bu RT sambil geleng-geleng kepala.
Kalau mau main kreatif-kreatifan di dalam kamar saja, jangan di koridor. Polkadotnya lucu. Mas Reno. Wajah Reno berubah dari merah menjadi ungu. Ia menatap Aruna dengan tatapan yang bisa mencairkan kutub utara. Kamu harus tanggung jawab. Besok pagi, jam 7, kamu ikut saya menemui klien. Loh, kok saya? Saya kan ilustrator, bukan tukang jahit. Karena klien saya suka seni. Dan kamu baru saja membuat karya seni di jas saya. Desis Reno tajam. Siapkan baju yang sopan. Kalau tidak, saya laporkan kamu ke pemilik gedung karena perusakan barang berharga. Reno berbalik dan pergi dengan langkah menghentak, meninggalkan Aruna yang masih memegang selotip dan Miko yang tiba-tiba muncul di belakangnya sambil memakan keripik. Nah, sepertinya itu bukan tanda semesta, ujar Miko santai. Itu tanda malapetaka. Bab 2. Penyamaran darurat dan aroma acar. Pukul 6.45 pagi. Aruna berdiri di depan cermin besar di kamarnya dengan raut wajah putus asa. Kata, sopan. Dalam kamus Aruna biasanya berarti, kaos yang tidak ada lubang di ketiaknya. Namun, permintaan Reno terdengar seperti perintah eksekusi. Setelah membongkar seluruh isi lemari, Aruna akhirnya menemukan sebuah blazer krem yang ia beli di toko barang bekas 3 tahun lalu. Masalahnya, blazer itu sedikit kesempitan di bagian bahu, membuatnya tidak bisa mengangkat tangan lebih dari 45 derajat tanpa risiko jahitan robek. Nah, kamu terlihat seperti agen rahasia yang gagal audisi. Komentar Miko yang muncul dari balik pintu sambil mengunyah roti tawar. Diam kamu, Miko. Ini demi kelangsungan hidupku di apartemen ini, sahut Aruna sambil berusaha memakai sepatu hak tinggi yang sudah berdebu. Tepat pukul 7, ponselnya bergetar hebat. Sebuah pesan singkat masuk, turun sekarang. Telat 1 menit. Saya tambahkan tagihan jasnya dengan bunga bank. Aruna berlari terlatih-tatih menuju lobi. Di sana, sebuah mobil sedan hitam mengkilap sudah menunggu. Reno duduk di balik kemudi. Terlihat sangat rapi dengan jas cadangan berwarna biru tua, kali ini tanpa motif polkadot yang terlihat. Begitu Aruna masuk ke mobil, Reno langsung mengernyitkan hidung. Kamu pakai parfum apa? Tanya Reno ketus tanpa menoleh. Aruna mengendus lengannya sendiri. Oh, itu. Bau cuka dari jas kemarin sepertinya masih menempel di kulitku. Tadi aku sudah mencoba menutupinya dengan parfum aroma jeruk, tapi sepertinya malah jadi bau salad buah. Reno memijat pelipisnya. Luar biasa. Jadi hari ini saya akan bertemu klien penting bersama seorang ilustrator yang tidak bisa bergerak bebas dan beraroma acar. Sempurna. Di galeri seni Arta Kencana. Klien Reno, Pak Broto, adalah seorang kolektor seni eksentrik yang hanya mau bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki jiwa estetika. Reno, yang dunianya hanya berisi garis siku-siku dan semen, merasa sangat terancam. Ingat, bisik Reno saat mereka berjalan masuk ke galeri. Tugasmu hanya satu, bicara tentang jiwa dan makna. Setiap kali Pak Broto menunjukkan lukisan, biarkan saya yang mengurus bagian teknis bangunannya. Siap, Bos Polkadot. Jawab Aruna mantap. Jangan panggil saya begitu. Pak Broto menyambut mereka dengan antusias. Beliau adalah pria parubaya dengan kacamata bulat besar dan syal sutra meski cuaca di luar sedang panas-panasnya. Ah, Reno, dan ini, Pak Broto menatap Aruna dengan penuh selidik. Ini Aruna, konsultan estetika saya. Jawab Reno cepat, suaranya sedikit bergetar. Pak Broto membawa mereka ke depan sebuah lukisan yang hanya berisi 1 titik merah besar di tengah kanvas putih polos. Nah, Nona Aruna, sebagai orang seni, apa yang Anda lihat di sini? Pak Reno bilang bangunan ini harus memiliki filosofi yang kuat seperti lukisan ini. Aruna menelan ludah. Ia melirik Reno yang menatapnya dengan pandangan. Tolong selamatkan saya. Aruna maju selangkah. Blazer kremnya berbunyi krek pelan di bagian punggung. Ia berdeham, mencoba memasang wajah sangat bijak. Titik merah ini. Aruna terdiam sejenak. Otaknya berputar cepat. Ini bukan sekadar titik, Pak Broto. Ini adalah representasi dari jerawat emosional yang meledak di tengah kekosongan eksistensi manusia. Lihat bagaimana warna merah ini seolah berteriak meminta keadilan. Reno hampir tersedak ludahnya sendiri. Pak Broto tertegun.
Mulutnya sedikit terbuka. Jerawat, emosional. Tanya Pak Broto pelan. Aruna semakin berani. Benar, seperti desain Mas Reno yang tegas. Bangunan ini nantinya akan menjadi titik pusat di tengah kota yang hambar. Sebuah pernyataan berani melawan gravitasi kebosanan. Hening sejenak. Aruna sudah bersiap jika Pak Broto akan mengusir mereka. Namun tiba-tiba, Pak Broto tertawa terbahak-bahak sambil menepuk bahu Reno dengan keras. Luar biasa, Reno. Kamu benar, gadis ini punya visi yang liar. Saya suka, mari kita tanda tangani kontraknya di dalam. Saat Pak Broto berjalan mendahului mereka, Reno menarik tangan Aruna. Jarak mereka sangat dekat sampai Aruna bisa mencium wangi min dari napas Reno. Jerawat emosional, bisik Reno. Wajahnya antara ingin marah dan ingin tertawa. Tapi berhasil kan? Balas Aruna bangga. Namun, keberuntungan Aruna berakhir di situ. Saat ia mencoba berbalik untuk mengikuti Pak Broto, sepatu hak tingginya tersangkut di celah ubin galeri. Tubuhnya oleng ke belakang. KREEKKK. Bunyi robekan yang sangat keras bergema di ruangan galeri yang sunyi. Blazer Aruna akhirnya menyerah. Robek sempurna dari bagian bahu hingga ke pinggang. Memperlihatkan kaos dalamnya yang bergambar kucing sedang makan semangka. Reno mematung. Pak Broto berbalik. Nona Aruna, Anda tidak apa-apa? Tanya Pak Broto bingung. Aruna, dengan posisi setengah terjatuh dan baju robek, hanya bisa tersenyum getir. Ini juga bagian dari seni, Pak. Namanya dekonstruksi pakaian secara spontan. Reno memejamkan mata erat-erat. Ia tahu, hari ini baru saja dimulai. Bab 3. Diplomasi kemeja kebesaran. Detik-detik setelah bunyi krek itu terasa seperti gerakan lambat slow motion. Pak Broto menatap robekan di punggung Aruna dengan dahi berkerut. Sementara Reno merasa separuh jiwanya terbang meninggalkan raga. Dekonstruksi pakaian. Spontan. Ulang Pak Broto. Mencoba mencerna istilah absurd Aruna. Betul, Pak. Aruna menjawab dengan suara melengking karena panik. Ia berusaha merapatkan belahan blazer yang malang itu ke tubuhnya. Tapi gerakannya malah membuat robekannya makin menganga. Ini adalah kritik sosial terhadap industri fast fashion yang rapuh. Reno menarik napas panjang. Ia tahu jika ia tidak bertindak, karir arsiteknya akan berakhir menjadi bahan tertawaan di lingkaran kolektor seni. Dengan gerakan cepat yang tak terduga, Reno melepas jas biru tuanya dan menyampirkannya ke bahu Aruna. Aroma maskulin yang dingin dan segar langsung menyergap indera penciuman Aruna, menutupi sisa-sisa bau acar yang tadi sempat menghantuinya. Jas itu sangat besar di tubuh Aruna yang mungil, membuatnya terlihat seperti anak kecil yang sedang mencoba baju ayahnya. Maaf, Pak Broto. Potong Reno sambil merangkul bahu Aruna, lebih tepatnya memegangi jas agar tidak melorot dan memperlihatkan kaos kucing makan semangka. Asisten saya ini memang terlalu menjiwai seninya. Dia sering lupa kalau estetika dekonstruksi tidak selalu praktis di dunia nyata. Mari kita lanjut ke ruang rapat. Pak Broto terkekeh. Jiwa muda memang membara. Ayo. Di ruang rapat, yang terasa seperti ruang interogasi. Sepanjang rapat, Aruna hanya duduk diam membatu. Ia tidak berani bergerak sedikit pun karena takut jas Reno merosot. Sementara itu, Reno sedang sibuk mempresentasikan maket bangunan dengan kemeja putih yang lengannya digulung hingga siku. Tampilan yang, menurut Aruna secara objektif, terlihat 10 kali lebih tampan daripada biasanya. Namun, konsentrasi Aruna buyar ketika ponsel Reno yang tergeletak di meja tepat di depan Aruna, bergetar tanpa henti. Sebuah nama muncul di layar. Kanebo kering, Kak Siska. Pesan-pesan singkat muncul di notifikasi. Ren, kamu di galeri Pak Broto kan? Aku di depan. Mau kasih dokumen mama. Jangan kabur. Aku masuk sekarang. Mata Aruna membulat. Ia menyenggol kaki Reno di bawah meja. Pluk, bukan menyenggol. Aruna malah tidak sengaja menginjak sepatu kulit Reno yang mengkilap. Reno meringis. Menghentikan presentasinya tentang ventilasi udara. Ada apa? Bisiknya tajam. Kakakmu, si Kanebo kering. Dia menuju ke sini. Bisik Aruna sambil menunjuk ponsel dengan dagunya. Reno memucat. Siska adalah satu-satunya orang yang bisa membuat Reno yang kaku menjadi Reno yang gemetaran. Belum sempat Reno merespons. Pintu ruang rapat terbuka dengan dentuman dramatis.
Seorang wanita dengan pakaian kantor yang sangat tajam dan kacamata hitam di atas kepala masuk. Reno, kamu sengaja tidak angkat tel. Langkah Siska terhenti. Matanya tertuju pada pemandangan di depannya. Adiknya yang berantakan tanpa jas. Dan seorang gadis asing yang tenggelam di dalam jas adiknya tersebut. Oh, Siska menurunkan kacamatanya. Senyum licik mulai terbentuk di wajahnya. Jadi ini alasan kamu susah disuruh pulang ke rumah mama. Kamu sedang rapat privat. Kak, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Reno mencoba menjelaskan. Tapi Pak Broto malah menimpali. Ah, Nyonya Siska, kenalkan. Ini Nona Aruna, pakar estetika Reno. Mereka pasangan yang sangat serasi dalam visi seni. Ujar Pak Broto dengan semangat tanpa dosa. Siska berjalan mendekat, mengabaikan Pak Broto, dan menatap Aruna dari ujung rambut sampai ujung jas yang menjuntai. Pakar estetika, ya, atau pakar pencuri jas adikku. Aruna, yang sudah terpojok, tiba-tiba merasa insting bertahan hidupnya mengambil alih. Ia berdiri dengan hati-hati agar jas tidak jatuh, dan mengulurkan tangan. Halo, Kak Siska, saya Aruna. Maaf ya, Reno memang agak posesif. Dia tidak mau saya kedinginan karena AC galeri ini terlalu menusuk tulang. Ujar Aruna dengan nada yang dibuat-buat manja, sambil melirik Reno yang terlihat ingin menelan bumi bulat-bulat. Siska mengangkat alis. Posesif. Reno, kita bicara tentang Reno yang sama, kan? Reno yang lebih sayang pada penggaris besinya daripada manusia. Orang bisa berubah karena cinta. Kak, tambah Aruna lagi. Makin ngawur. Ia bahkan berani menyandarkan kepalanya sebentar di lengan Reno. Reno membeku. Otaknya berteriak bahaya. Tapi di sisi lain, ia melihat Siska tampak terkesan. Sesuatu yang mustahil terjadi biasanya. Menarik. Gumam Siska. Kalau begitu, Aruna, kamu harus ikut makan siang keluarga hari Minggu ini. Mama harus lihat siapa yang berhasil membuat si penggaris besi ini jadi posesif. Reno dan Aruna berteriak bersamaan di dalam hati. TIDAAAK. Bab 4. Rahasia di balik saku dan kesepakatan hitam di atas putih. Setelah drama, jerawat emosional, dan interogasi singkat dari Siska selesai, Reno mengantar Aruna pulang dalam keheningan yang sangat pekak. Aroma acar dan parfum maskulin di dalam mobil itu kini bercampur dengan rasa canggung yang luar biasa. Jas itu. Reno akhirnya memecah keheningan saat mobil berhenti di depan lobi apartemen. Jangan coba-coba dicuci dengan ramuan TikTokmu lagi. Biar saya yang bawa ke professional laundry. Jangan. Ini kan salahku. Biar aku yang urus. Kali ini aku janji pakai jasa Binatu beneran. Bukan sulap dapur. Bantah Aruna. Ia merasa sangat bersalah karena sudah merusak satu jas dan sekarang meminjam satu lagi. Reno hanya mendengus, lalu menyerahkan kartu namanya. Pastikan jas itu kembali dalam kondisi utuh sebelum hari Minggu. Kalau tidak, kamu benar-benar harus datang ke rumah mamaku sebagai pacar posesif tanpa kostum. Malam hari di apartemen Aruna. Aruna meletakkan jas biru tua Reno di atas tempat tidur. Jas itu terasa berat dan mahal. Sebelum memasukkannya ke dalam kantong untuk dibawa ke Binatu esok pagi, Aruna memeriksa saku-sakunya. Prosedur standar agar tidak ada koin atau struk yang ikut tercuci. Di saku dalam, jemarinya menyentuh sesuatu yang keras dan kecil. Apa ini? Gumamnya. Ia menarik keluar sebuah benda. Bukan kunci. Bukan pula kartu kredit. Itu adalah sebuah sketsa kecil yang dilipat rapi. Saat Aruna membukanya, matanya membelalak. Itu bukan gambar bangunan atau denah teknis yang kaku. Di atas kertas itu, ada gambar seorang gadis yang sedang tertidur di kursi taman dengan mulut sedikit terbuka dan sebuah buku menutupi wajahnya. Di pojok bawah kertas, ada tulisan tangan yang sangat rapi, objek random yang menarik. Tanggal 14 Februari. Loh, ini kan, aku. Aruna teringat setahun lalu ia memang pernah ketiduran di taman dekat apartemen setelah begadang mengejar deadline. Jantung Aruna tiba-tiba berdegup tidak karuan. Reno si penggaris besi itu diam-diam menggambarnya setahun yang lalu. Jadi, pertemuan mereka di depan pintu kemarin bukan pertama kalinya Reno memperhatikannya. Keesokan harinya, kafe, kopi pahit. Aruna meminta Reno bertemu dengan alasan mengembalikan jas.
yang sebenarnya sudah ia titipkan di Binatu Kilat. Reno datang dengan wajah yang tampak kurang tidur. Mana jasnya? Tanya Reno tanpa basa-basi. Aruna tidak menjawab. Ia malah menggeser sketsa kecil itu ke tengah meja. Wajah Reno yang tadinya pucat langsung berubah menjadi merah padam. Lalu putih. Lalu kembali merah lagi. Kamu, lancang sekali memeriksa saku saya. Desis Reno. Mencoba merebut kertas itu. Tapi Aruna lebih cepat. Jadi, Mas Reno yang perfeksionis ini suka menggambar orang asing yang mangap di taman. Ini bisa dikategorikan sebagai perilaku stalker ringan loh. Goda Aruna. Meski sebenarnya ia merasa tersanjung. Reno berdeham keras. Mencoba menguasai keadaan. Itu hanya latihan anatomi. Kebetulan hanya kamu objek yang paling diam saat itu karena, yah, kamu tidur seperti orang pingsan. Oke, anggap saja begitu. Aruna tersenyum penuh kemenangan. Tapi, aku punya tawaran. Aku tidak akan bilang ke Kak Siska kalau adiknya ini punya hobi rahasia menggambar objek random, asalkan. Asalkan apa? Reno menyipitkan mata. Asalkan Mas Reno bantu aku jadi model untuk proyek komik terbaruku. Aku butuh referensi karakter pria yang kaku, menyebalkan, tapi ternyata punya sisi lembut. Dan tentu saja, kita harus kerja sama untuk membohongi Kak Siska soal hari Minggu nanti. Reno terdiam cukup lama. Ia melihat ke arah Aruna, gadis yang kemarin menghancurkan jasnya dengan cuka, tapi juga berhasil memenangkan hati klien tersulitnya dalam 5 menit. Satu syarat, ujar Reno akhirnya. Jangan pernah gambar saya dengan celana polkadot di komikmu. Aruna tertawa lepas. Janji. Jadi, kita sepakat. Pacar bohongan untuk 1 hari. Model komik untuk selamanya. Reno menghela napas panjang dan menjabat tangan Aruna. Sepakat. Malapetaka ini sepertinya baru dimulai. Bab 5. Simulasi kencan dan rahasia di balik garis siku-siku. Aturan nomor 1. Reno memulai presentasi di tabletnya seolah-olah ini adalah proyek pembangunan gedung pencakar langit. Tidak ada kontak fisik yang tidak perlu. Tidak ada panggilan sayang yang menjijikkan seperti Beb, Say, atau Reno bergidik. Ayah bunda. Aruna memutar bola matanya sambil mencoret-coret buku sketsanya di seberang meja kafe. Santai saja, Mas Penggaris. Aku juga tidak sudi memanggilmu Bunda. Bagaimana kalau Mas Reno sayang tapi kaku? Reno mengabaikan ejekan itu. Aturan nomor 2. Kita butuh cerita latar belakang. Bagaimana kita bertemu? Kita sudah punya cerita itu. Aruna mengangkat tangan dengan semangat. Kita bertemu di pameran seni abstrak. Mas Reno sedang mengagumi lukisan, titik merah, dan aku sedang mencoba menjelaskan bahwa itu sebenarnya jerawat emosional. Kita langsung jatuh cinta pada pandangan pertama karena sama-sama aneh. Reno terdiam sejenak. Itu sebenarnya cukup masuk akal mengingat kejadian dengan Pak Broto kemarin. Baiklah, sesi menjadi model, sesuai kesepakatan. Setelah simulasi kencan, yang kaku itu berakhir, giliran Reno yang harus memenuhi janjinya, menjadi model referensi untuk komik Aruna. Mereka pindah ke studio kecil Aruna yang berantakan di unit apartemen sebelah. Duduk di sana, jangan bergerak, pasang wajah paling menyebalkanmu. Perintah Aruna sambil menyiapkan pensil elektroniknya. Reno duduk di kursi kayu tua, melipat tangan di dada. Namun, matanya tidak bisa berhenti berkeliling melihat ruangan Aruna. Berbeda dengan apartemen Reno yang minimalis dan serba putih, ruangan Aruna penuh dengan warna. Ada tumpukan buku, tanaman yang hampir layu, dan dinding yang penuh dengan potongan gambar. Kenapa kamu menggambar saya di taman waktu itu? Aruna bertanya tiba-tiba tanpa mengalihkan pandangan dari layarnya. Reno terdiam cukup lama. Garis wajahmu kontras dengan semua yang saya pelajari di arsitektur. Arsitektur itu soal simetri dan aturan. Tapi caramu tidur, dengan buku yang miring dan mulut terbuka, itu sangat tidak simetris. Dan entah kenapa, itu menarik. Aruna berhenti menggambar. Ia menatap Reno. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sisi manusiawi dari pria itu. Bukan sekadar mesin hitung berjalan. Mas Reno. Aruna bicara pelan. Kamu tahu tidak, kamu itu sebenarnya tidak kaku. Kamu hanya terlalu takut membuat kesalahan sedikit saja. Reno membuang muka. Dalam duniaku,
Kesalahan 1 mm bisa membuat jembatan runtuh, Aruna. Tapi dalam duniaku, Aruna berdiri dan berjalan mendekat. Kesalahan adalah awal dari gaya baru. Tanpa sadar, Aruna membetulkan kerah kemeja Reno yang sedikit tertekuk. Posisi mereka sangat dekat. Reno bisa mencium aroma cat air dan kopi dari rambut Aruna. Jantung Reno berkhianat. Ia berdegup sangat kencang sampai ia takut Aruna bisa mendengarnya. Gangguan dari si influencer. BRAKK. Pintu apartemen terbuka tanpa diketuk. Miko masuk dengan ponsel yang terpasang di gimbal penstabil kamera. Halo Sobat Rebahan. Hari ini kita akan melihat proses kreatif seorang ilustrator yang diam-diam sedang mengencani tetangganya sendiri. Miko membeku. Ia melihat Aruna yang sedang memegang kerah kemeja Reno. Dan Reno yang wajahnya sudah semerah tomat matang. Apakah ini sedang adegan syuting drama Korea atau aku baru saja masuk ke sarang penyamun? Tanya Miko polos. Namun kameranya tetap merekam ke arah mereka. Miko, matikan kameranya. Teriak Aruna panik. Terlambat. Nah, ini sedang live Instagram. Ada 500 orang yang baru saja melihat si penggaris besi sedang dipojokkan oleh Ratu Acar. Reno langsung berdiri, menyambar tasnya, dan berjalan cepat menuju pintu. Hari Minggu, jam 10 pagi, jemput saya di lobi. Jangan telat. Setelah Reno pergi, Aruna menatap Miko dengan pandangan ingin membunuh. Namun, Miko malah menunjukkan layar ponselnya. Lihat. Nah, komentar netizen. Cowoknya ganteng banget tapi kok mukanya kayak mau pingsan. Atau, ditunggu video klarifikasinya. Kamu viral. Nah, Aruna menjatuhkan wajahnya ke meja. Hari Minggunya bersama keluarga Reno dipastikan akan menjadi bencana tingkat nasional. Bab 6. Ujian nasional menantu gadungan. Minggu pagi terasa seperti hari penghakiman bagi Aruna. Ia mengenakan terusan berwarna biru muda yang syukurlah tidak robek. Sementara Reno tampil sangat formal. Seolah-olah ia akan menghadiri rapat kabinet, bukan makan siang keluarga. Jangan gugup, kata Reno saat mereka berdiri di depan pintu rumah megah milik keluarganya. Siapa yang gugup? Aku hanya sedang memikirkan skenario terburuk jika ibumu bertanya tentang silsilah keluargaku. Balas Aruna sambil meremas tas tangannya. Ibuku tidak akan tanya silsilah. Dia hanya akan tanya satu hal. Apakah kamu bisa membuat Reno berhenti bekerja di hari Sabtu? Ruang makan keluarga Atmaja. Di dalam. Suasana ternyata jauh lebih santai daripada yang dibayangkan Aruna. Setidaknya sampai Mama Reno, Bulastri, muncul. Beliau adalah wanita yang sangat elegan, namun memiliki tatapan mata yang bisa mendeteksi kebohongan dari jarak 100 meter. Jadi, ini Aruna. Bulastri tersenyum tipis. Siska bilang kamu ini pakar estetika. Tapi menurut video viral yang beredar, kamu lebih terlihat seperti pakar memegang kerah kemeja. Aruna hampir tersedak air putihnya. Reno berdeham keras, mencoba mengalihkan pembicaraan. Ma, itu hanya kesalahpahaman saat Aruna membantu riset untuk komiknya. Banyak riset dimulai dari memegang kerah. Reno, goda Siska yang duduk di sebelah Aruna sambil mengedipkan mata. Makan siang dimulai. Semuanya berjalan lancar sampai Bulastri menyajikan masakan spesialnya, ayam betutu super pedas. Reno bilang kamu suka tantangan. Aruna, silakan dicoba, ujar Bulastri. Sebenarnya, Aruna tidak tahan pedas. Tapi demi menjaga image pacar yang hebat, ia menyuapkan sesendok besar. Dalam hitungan detik, wajah Aruna berubah warna dari putih menjadi merah, lalu ungu. Matanya mulai berair. Reno, yang menyadari Aruna dalam bahaya, secara refleks mengambil gelas airnya dan memberikannya pada Aruna. Minum ini. Aruna meminumnya sampai habis, lalu tanpa sadar menyandarkan kepalanya ke bahu Reno sambil terengah-engah. Sangat berestetika, Tante. Pedasnya punya jiwa yang membara. Bulastri tertawa lepas. Lucu sekali anak ini, Reno. Mama suka dia. Dia punya cacat yang manusiawi. Tidak seperti kamu yang mirip robot. Rahasia di balik dapur. Setelah makan siang, Reno dipanggil ayahnya ke ruang kerja. Sementara Bulastri sedang menerima telepon. Siska menarik Aruna ke dapur dengan dalih, membantu mencuci piring. Kamu tahu, Aruna. Siska memulai sambil mengeringkan gelas.
Reno tidak selalu sekaku itu. Dulu, dia itu anak yang paling berantakan di rumah ini. Dia suka melukis pakai cat minyak di tembok kamar. Aruna mengernyit. Benarkah? Si penggaris besi itu. Iya, tapi waktu SMP, dia membuat sebuah maket bangunan untuk kompetisi besar. Dia sangat bangga. Tapi ayahnya, yang seorang insinyur konservatif, tanpa sengaja menjatuhkan maket itu sampai hancur dan bilang, sesuatu yang tidak punya perhitungan akurat tidak akan bisa bertahan. Sejak hari itu, Reno membuang semua catnya dan mulai hidup dengan penggaris. Aruna terdiam. Ia teringat sketsa dirinya yang ditemukan di saku jas Reno. Ternyata, Reno bukan sedang belajar anatomi, tapi dia sedang mencoba menemukan kembali bagian dari dirinya yang sudah lama ia buang. Dia menggambarmu di taman bukan karena kamu objek yang diam. Nah, Siska menatap Aruna dalam-dalam. Tapi karena kamu terlihat sangat bebas. Dan Reno, dia sangat merindukan kebebasan itu. Kepulangan. Saat di mobil dalam perjalanan pulang, suasana terasa berbeda. Aruna terus memperhatikan profil samping wajah Reno. Kenapa? Masih kepedasan? Tanya Reno tanpa menoleh. Mas Reno. Aruna memanggil dengan suara lembut. Kenapa kamu berhenti melukis? Reno mendadak menginjak rem dengan cukup keras hingga mobil berhenti di pinggir jalan yang sepi. Ia menoleh ke arah Aruna. Matanya menunjukkan keterkejutan yang dalam. Siska cerita apa padamu? Dia cerita kalau kamu dulu punya jiwa seni yang liar. Aruna tersenyum kecil. Ia mengambil buku sketsanya dari tas dan memberikan sebuah pensil pada Reno. Gambarkan sesuatu. Sekarang. Tanpa penggaris. Tanpa perhitungan akurat. Hanya perasaanmu. Reno menatap pensil itu seolah-olah itu adalah sebuah granat yang siap meledak. Bab 7. Garis yang melenceng dan getaran yang benar. Reno menatap pensil di tangan Aruna seperti sedang melihat hantu dari masa lalunya. Suasana di dalam mobil menjadi sunyi. Hanya terdengar suara detak flasher lampu hazard yang berbunyi teratur. Tik, tok, Aruna. Aku tidak bisa. Bisik Reno. Suaranya yang biasanya tegas kini terdengar parau. Tanganku sudah terbiasa dengan sudut 90 derajat. Jika aku menarik garis tanpa penggaris, garis itu akan bergetar. Dan getaran adalah kegagalan. Aruna tidak menyerah. Ia meraih tangan kanan Reno, membuka telapak tangannya, dan meletakkan pensil itu di sana. Jari-jari Aruna yang hangat bersentuhan dengan kulit Reno yang dingin, menciptakan sengatan listrik yang membuat Reno lupa cara bernapas sejenak. Getaran itu bukan kegagalan, Mas. Itu tanda kalau kamu masih hidup, ujar Aruna lembut. Coba saja, gambar, apa saja yang kamu rasakan sekarang. Kalau jelek, aku janji tidak akan mempostingnya di Instagram Miko. Reno menarik napas panjang. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mulai menggoreskan pensil di atas kertas putih milik Aruna. Awalnya, ia mencoba membuat garis lurus, tapi tangannya kaku. Garis itu melenceng, bergelombang, dan sama sekali tidak arsitektural. Reno hendak menarik tangannya kembali karena malu, tapi Aruna menahannya. Teruskan. Reno pun menyerah pada instingnya. Ia tidak menggambar gedung. Ia tidak menggambar denah. Ia mulai menggambar sebuah pola yang abstrak, pusaran angin yang tampak kacau namun memiliki ritme. Tanpa ia sadari, ia sedang menggambar visualisasi dari aroma, acar dan jeruk, yang selama ini ia keluhkan. Namun diam-diam ia sukai. 10 menit berlalu, Reno menjauhkan pensilnya. Di atas kertas itu terdapat gambar sebuah daster bunga-bunga yang tertiup angin kencang. Namun di tengah badai itu, daster tersebut terlihat kokoh. Jelek sekali, kan? Tanya Reno sambil mengusap tengkuknya yang memerah. Aruna menatap gambar itu dengan mata berbinar. Ini luar biasa, Mas. Ini bukan Reno si penggaris besi. Ini Reno si manusia. Kamu tahu, gambar ini jauh lebih bernyawa daripada semua maket gedungmu yang kaku itu. Tiba-tiba, wajah Aruna mendekat ke arah Reno untuk melihat detail arsiran di pojok kertas. Jarak mereka kini hanya terpaut beberapa sentimeter. Aruna bisa melihat warna coklat di mata Reno yang selama ini tersembunyi di balik tatapan dinginnya. Reno bisa melihat bintik-bintik kecil di hidung Aruna yang tampak lucu. Dunia seolah berhenti berputar. Reno merasa detak jantungnya jauh lebih tidak beraturan daripada garis yang baru saja ia gambar.
Tamu tak diundang dari masa lalu. Keheningan magis itu pecah saat sebuah mobil sport berwarna perak berhenti tepat di samping mereka. Kaca mobil itu turun, memperlihatkan seorang wanita dengan rambut bob sempurna dan pakaian bermerek yang terlihat sangat mahal. Reno, itu kamu. Suara wanita itu terdengar sangat renyah dan sangat berkelas. Reno tersentak dan langsung menegakkan duduknya. Clarissa, Aruna ikut menoleh. Wanita bernama Clarissa itu menatap Aruna dari atas ke bawah, lalu menatap Reno dengan senyum meremehkan. Reno, kamu sedang apa di pinggir jalan dengan mobil hazard menyala? Dan, siapa gadis ini? Apakah dia bagian dari program amal yang sedang kamu jalankan? Tanya Clarissa dengan nada sopan yang menusuk. Reno tampak membeku. Clarissa, ini Aruna. Dia, aku pacar posesifnya. Potong Aruna cepat. Suaranya naik 1 oktav. Ia langsung merangkul lengan Reno dengan sangat erat, sampai Reno sedikit meringis. Dan Mas Reno sedang membantuku, riset tentang anatomi jalanan. Mas Reno sangat suka hal-hal yang tidak simetris sekarang. Benar kan? Sayang. Aruna menatap Reno dengan tatapan. Ikut saja atau mati. Reno menelan ludah. Ia menatap Clarissa, mantan pacarnya yang dulu meninggalkannya karena menganggap Reno terlalu membosankan dan terlalu kaku seperti tembok beton. Kemudian ia melirik Aruna yang rambutnya berantakan dan masih bau ayam betutu pedas, tapi sedang membelanya dengan berani. Reno membalas rangkulan Aruna, menarik gadis itu lebih dekat ke arahnya. Benar, Clarissa, Aruna mengajariku kalau kesempurnaan itu membosankan. Kami sedang sibuk, jadi kalau tidak ada hal mendesak. Clarissa tampak terkejut. Wajahnya yang penuh makeup mahal itu sedikit berkedut. Oh, begitu. Baiklah, aku hanya ingin memberitahumu kalau aku akan menjadi kurator di pameran arsitektur bulan depan. Semoga kamu punya sesuatu yang tidak membosankan untuk dipamerkan. Setelah mobil perak itu melesat pergi, Aruna langsung melepas rangkulannya. Wah, siapa itu? Mantanmu ya? Cantik sih. Tapi aromanya seperti toko parfum bandara. Terlalu menyengat. Reno tidak menjawab. Ia malah menatap tangannya yang tadi dirangkul Aruna. Aruna, panggil Reno pelan. Ya, terima kasih. Dan, soal pameran bulan depan, maukah kamu membantuku membuat sesuatu yang benar-benar tidak simetris? Bab 8. Proyek Antisiku dan Aroma Cemburu. Sejak pertemuan dengan Clarissa di pinggir jalan, suasana di antara Aruna dan Reno berubah. Kesepakatan, pacar bohongan, itu kini terasa seperti bumbu penyedap dalam hubungan kerja sama mereka yang baru, proyek pameran arsitektur. Reno memutuskan untuk mengikuti tantangan Clarissa. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukan lagi tembok beton yang membosankan. Dan satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah gadis yang menghancurkan jasnya dengan cuka. Studio Aruna, markas besar kekacauan. Selama 1 minggu penuh, apartemen Aruna berubah menjadi laboratorium eksperimen. Reno membawa bahan-bahan maket kelas atas, resin, polimer, dan serat karbon, sementara Aruna menyediakan referensi visual dari dunia komik dekonstruktifnya. Garis ini harus melengkung seperti rambut karakter utama komikku saat tertiup angin. Mas, instruksi Aruna sambil menunjuk sketsanya. Reno memegang alat pemotong dengan ragu. Aruna, secara struktural, lengkungan ini akan menciptakan beban berlebih di sisi kiri. Kita butuh penyangga. Jangan pakai penyangga besi yang kelihatan. Gunakan ilusi optik. Balas Aruna. Ia mendekat. Tangannya tanpa sengaja menyentuh tangan Reno saat mengarahkan posisi resin. Reno terdiam. Fokusnya terpecah antara beban struktur bangunan dan beban perasaan yang mulai memenuhi dadanya. Baiklah, kita coba pakai teknik suspensi tersembunyi. Mereka bekerja hingga larut malam. Di antara debu kayu dan bau lem, mereka berbagi cerita. Reno mulai belajar tertawa saat Aruna menceritakan kegagalannya saat mencoba menjadi guru menggambar untuk anak-anak TK yang malah berakhir dengan semua anak menangis karena Aruna menggambar monster yang terlalu realistis. Gangguan frekuensi tinggi. Drur. Ponsel Reno yang tergeletak di meja maket bergetar. Layarnya menyala, memperlihatkan pesan dari Clarissa. Reno, aku sudah memesan meja di bistro favorit kita dulu untuk membahas detail teknis pameran. Besok jam 7 malam ya.
See you, Aruna. Yang tidak sengaja membaca pesan itu karena matanya memang sangat jeli jika menyangkut hal-hal mencurigakan, langsung merasakan sensasi aneh di perutnya, seperti baru saja menelan satu botol cuka. Oh, mantanmu mengajak makan malam di bistro favorit. Sindir Aruna. Suaranya tiba-tiba menjadi sangat datar. Riset anatomi jalanannya sudah selesai ya, Mas. Reno menatap ponselnya. Lalu menatap Aruna yang tiba-tiba sibuk mengaduk-aduk cat air dengan kasar. Ini soal pekerjaan, Aruna. Clarissa adalah kurator utamanya. Jika aku tidak menemuinya, karyaku tidak akan dapat posisi bagus di galeri. Ya sudah, pergi saja. Siapa juga yang melarang? Gumam Aruna tanpa menoleh. Lagi pula, aku hanya pakar estetika, gadungan, kan? Clarissa lebih simetris. Reno menghela napas. Ia berdiri dan berjalan ke arah Aruna. Kamu cemburu. Aruna tertawa paksa. Suaranya agak melengking. Cemburu. Lucu sekali. Aku hanya khawatir karyaku. Maksudku, kolaborasi kita terkontaminasi oleh selera mantanmu yang membosankan itu. Aku tidak akan pergi jika kamu merasa keberatan. Ujar Reno pelan. Pergi saja. Aku butuh waktu sendirian untuk menyelesaikan bagian atap ini. Usir Aruna sambil mendorong Reno menuju pintu. Misi pengintaian Miko. Begitu Reno pergi, Miko muncul dari balik lemari tempat persembunyian favoritnya jika sedang ingin menguping. Nah, kamu payah dalam berakting tidak cemburu. Ejek Miko. Diam. Miko, ayo kita susul mereka. Aku tahu bistro itu. Tempatnya sangat romantis. Lampunya redup. Dan musiknya membuat orang ingin menyatakan cinta. Kalau kita biarkan, Reno bisa-bisa kembali ke pelukan si toko parfum bandara itu. Aruna awalnya menolak, tapi rasa penasaran dan rasa panas di hatinya menang. Hanya untuk memastikan Reno tidak membocorkan rahasia proyek kita. Miko menyeringai. Tentu saja. Nah, tentu saja. 1 jam kemudian, Aruna dan Miko duduk di pojok bistro dengan penyamaran yang sangat tidak meyakinkan. Kacamata hitam di dalam ruangan dan menu yang menutupi wajah mereka. Di meja tengah, Reno dan Clarissa sedang duduk berhadapan. Clarissa berkali-kali menyentuh lengan Reno sambil tertawa kecil. Sementara Reno tampak tersenyum. Lihat itu. Nah, dia tersenyum. Bisik Miko kompor. Dia tidak pernah tersenyum begitu padamu. Dia tersenyum karena kesopanan. Miko. Aruna membela diri. Meski hatinya terasa seperti diremas. Namun, suasana berubah saat Clarissa mengeluarkan sebuah kotak kecil dan menggesernya ke arah Reno. Aruna tidak bisa menahan diri lagi. Ia berdiri, menjatuhkan menu, dan tanpa sadar berjalan menuju meja mereka. Mas Reno, kamu lupa. Kunci apartemenmu tertinggal di tempatku. Teriak Aruna asal sambil membanting kunci motornya sendiri ke meja mereka. Reno dan Clarissa mendongak dengan kaget. Bab 9. Drama sup dan pilihan si penggaris besi. Suasana bistro yang elegan itu mendadak senyap. Semua mata tertuju pada Aruna yang berdiri mematung setelah membanting kunci motornya ke meja Reno dan Clarissa. Reno menatap kunci itu, lalu menatap Aruna dengan dahi berkerut. Aruna, sejak kapan kunci apartemenku bentuknya gantungan kunci bebek begini? Tanya Reno bingung. Clarissa tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti gesekan biola mahal. Oh, si pakar estetika lagi. Reno, apa asistenmu ini selalu mengikuti kemanapun kamu pergi? Seperti bayangan yang kurang terawat. Wajah Aruna memanas. Aku bukan bayangan. Aku hanya memastikan Reno tidak salah makan. Dia kan punya alergi pada hal-hal yang terlalu palsu. Clarissa mengabaikan sindiran itu dan kembali fokus pada kotak kecil di meja. Reno, lupakan gangguan ini. Buka kotaknya. Ini adalah apa yang seharusnya kamu miliki sejak dulu. Reno perlahan membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah penggaris perak antik dengan ukiran inisial namanya. Itu penggaris milik ayahmu yang hilang, kan? Ujar Clarissa lembut. Aku menemukannya di pelelangan. Dengan ini, kamu bisa kembali menjadi arsitek paling presisi di negeri ini. Tidak perlu lagi main-main dengan, apa tadi? Kerajinan tangan abstrak. Clarissa melirik sinis ke arah Aruna. Reno terdiam menatap penggaris itu. Aruna merasa hatinya menciut.
Penggaris itu adalah simbol dari segala hal yang membuat Reno kaku, simbol dari tuntutan ayahnya. Jika Reno menerimanya, itu berarti Reno akan kembali menjadi tembok beton, dan proyek anti-siku mereka akan berakhir di tempat sampah. Insiden sub penyelamat. Tepat di saat ketegangan mencapai puncaknya, Miko yang tadinya bersembunyi di balik pot bunga raksasa, mencoba mendekat untuk memberikan dukungan moral pada Aruna. Namun, karena ia sibuk merekam dengan gimbalnya, ia tidak melihat seorang pelayan yang membawa nampan berisi creamy mushroom sup panas. BRAKK. Miko menabrak pelayan tersebut. Nampan itu melayang. Awas! Teriak Reno. Reno secara refleks menarik Aruna ke dalam pelukannya untuk melindunginya dari tumpahan sup. Namun, nasib buruk atau keberuntungan menimpa Clarissa. Sup jamur yang kental dan berwarna kecoklatan itu mendarat dengan sempurna di atas tas brandet putih dan gaun sutranya. AAARRGGHH. Tasku, gaunku. Clarissa menjerit histeris, melompat dari kursinya seperti kucing yang tersiram air. Bistro yang tenang itu berubah menjadi kekacauan. Pelayan sibuk meminta maaf. Miko sibuk mencari sudut kamera yang bagus untuk kejadian viral ini. Dan Clarissa sibuk memaki-maki semua orang. Reno, lakukan sesuatu. Usir orang-orang aneh ini. Teriak Clarissa sambil mencoba membersihkan sup dari gaunnya dengan tisu. Pilihan Reno. Reno melepaskan pelukannya pada Aruna. Tapi ia tidak melepaskan tangan gadis itu. Ia menatap Clarissa yang sedang murka, lalu menatap penggaris perak di dalam kotak. Clarissa. Suara Reno terdengar sangat tenang. Ketenangan yang biasanya ia gunakan saat sedang menghitung fondasi bangunan. Terima kasih atas penggarisnya, tapi sepertinya kamu salah paham. Reno mengambil kotak itu dan memberikannya kembali pada Clarissa. Aku tidak butuh penggaris ini untuk menjadi arsitek hebat. Justru karena Aruna. Aku sadar bahwa bangunan yang indah bukan yang paling presisi, tapi yang punya jiwa. Reno menoleh ke arah Aruna dan memberikan senyum tipis. Kali ini bukan senyum kesopanan, tapi senyum yang benar-benar tulus. Dan soal teman-temanku, mereka memang agak berisik dan berbau acar. Tambah Reno. Tapi mereka jauh lebih nyata daripada pameran arsitektur manapun yang kamu kurasi. Clarissa ternganga. Kamu lebih memilih mereka daripada kariermu. Daripada aku memilih diriku yang bisa tertawa. Clarissa, mari kita pergi. Nah, Miko, berhenti merekam atau aku akan mematahkan gimbalmu. Di luar bistro, mereka bertiga berdiri di parkiran. Udara malam terasa segar. Aruna masih merasa jantungnya berdegup kencang karena pernyataan Reno tadi. Mas Reno, kamu serius soal tadi? Soal jiwa bangunan? Dan soal memilih kami? Tanya Aruna pelan. Reno menghela napas, menyandarkan tubuhnya ke mobil. Karirku mungkin akan sedikit sulit setelah ini karena Clarissa pasti akan membalas dendam. Tapi setidaknya, malam ini aku tidak perlu berpura-pura suka sup jamur yang hambar itu. Miko tiba-tiba menyeletuk dari belakang. Dan hei, video tadi sudah tembus 10.000 penonton. Judulnya, Arsitek Ganteng vs Mantan Berkuah Sup. Kita kaya, guys. MIKOOO. Aruna dan Reno berteriak bersamaan. Di tengah tawa dan omelan itu, Reno tiba-tiba menggenggam tangan Aruna. Nah, pameran itu tinggal 2 minggu lagi. Kita harus membuat sesuatu yang benar-benar membuat Clarissa menyesal sudah pernah menghinamu. Siap, Mas Penggaris. Maksudku, Reno, bab 10. Gerilya Seni dan Fondasi Hati. 2 hari sebelum pameran besar dimulai, bom itu akhirnya meledak. Reno menerima email singkat dari komite pameran yang menyatakan bahwa karya mereka, The Ashmetric Soul, dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi standar teknis keamanan, sebuah alasan klasik yang jelas-jelas ditandatangani oleh Clarissa. Ini gila, kita sudah begadang berminggu-minggu, dan dia membatalkannya hanya dengan 1 tanda tangan. Aruna membanting kuasnya ke lantai studio. Reno duduk terhenyak di pojok ruangan, menatap maket bangunan mereka yang terlihat seperti perpaduan antara gedung pencakar langit dan sayap burung yang sedang mengepak. Clarissa punya pengaruh besar di asosiasi. Jika dia bilang karyaku tidak aman, tidak akan ada galeri di kota ini yang berani memajangnya. Miko, yang biasanya hanya jadi penonton, tiba-tiba berdiri dari tumpukan bantalnya.
Kalian tahu apa masalahnya? Kalian terlalu mengikuti aturan main Clarissa. Kalau dia tidak memberi kita tempat di dalam galeri, kenapa kita tidak ambil tempat di depan matanya? Misi gerilya, operasi trotoar galeri. Malam pameran tiba. Clarissa berdiri di lobi galeri mewah, Arta Kencana, dengan gaun merah menyala, menyapa para kolektor dan arsitek ternama. Ia tampak puas, yakin bahwa ia telah menyingkirkan noda dalam karir Reno. Namun, di luar galeri, sebuah truk besar berhenti tepat di depan gerbang masuk. Aruna, Reno, dan Miko yang memakai rompi neon seolah-olah petugas resmi turun dengan sigap. Ayo, cepat, sebelum Satpam menyadari kita bukan petugas instalasi kota. Bisik Aruna. Mereka tidak memajang maket di dalam kotak kaca. Mereka membawa instalasi raksasa yang sudah mereka siapkan secara rahasia. Sebuah replika dari desain Reno yang bisa menyala di kegelapan. Miko mulai menyalakan lampu sorot dan mengarahkan kamera ponselnya untuk live streaming. Halo warga internet, malam ini kita melakukan pameran paling jujur dalam sejarah. Selamat datang di pameran terlarang Reno Atmaja. Teriak Miko ke arah kamera. Para tamu di dalam galeri mulai menyadari ada sesuatu yang lebih menarik di luar. Satu persatu, mereka keluar meninggalkan Clarissa yang kebingungan. Di trotoar itu, instalasi Reno berdiri megah, berani, tidak simetris, dan sangat manusiawi. Fondasi yang tak tergoyahkan. Clarissa berlari keluar dengan wajah merah padam. Reno, apa-apaan ini? Ini trotoar publik. Kamu merusak citra pameran. Reno melangkah maju. Tangannya menggenggam tangan Aruna di depan semua orang. Aku tidak sedang merusak pameran, Clarissa. Aku sedang mengembalikan arsitektur ke tempat asalnya. Di tengah masyarakat. Bukan di dalam kotak kaca yang sombong. Ujar Reno dengan suara yang berwibawa. Dan soal keamanan, desain ini punya fondasi paling kuat di dunia. Oh ya, apa? Tantang Clarissa. Reno menatap Aruna. Matanya lembut dan penuh kepastian. Kejujuran, dan mungkin sedikit aroma cuka. Para kolektor bertepuk tangan. Salah satu kolektor paling senior mendekati Reno dan berbisik. Saya ingin membeli lisensi desain ini untuk museum baru saya. Ini adalah hal paling segar yang saya lihat dalam 10 tahun terakhir. Pengakuan di bawah cahaya instalasi. Setelah kerumunan mulai bubar dan Satpam akhirnya meminta mereka pergi. Mereka bertiga duduk di tepi trotoar. Kelelahan namun puas. Miko sudah menjauh untuk membalas ribuan komentar di media sosialnya. Kita berhasil. Mas, bisik Aruna. Menyandarkan kepalanya di bahu Reno. Dan jasmu, yang baru saja kamu pakai ini, sepertinya kena debu konstruksi lagi. Reno tertawa kecil. Suara yang kini terdengar sangat lepas. Tidak apa-apa, aku tahu seorang ilustrator hebat yang bisa membersihkannya dengan campuran cuka dan kasih sayang. Reno memutar tubuhnya menghadap Aruna. Di bawah temaram lampu jalanan, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Aruna menahan napas. Apakah ini lamaran? Reno membukanya. Di dalamnya bukan cincin emas, melainkan sebuah cincin yang dibuat dari kawat tembaga yang dipuntir membentuk pola polkadot kecil. Ini tidak presisi, tidak mahal, dan sangat tidak simetris, kata Reno pelan. Tapi ini adalah desain paling tulus yang pernah kubuat. Aruna, maukah kamu tetap menjadi jerawat emosional yang mengganggu hidupku yang membosankan ini selamanya? Aruna tertawa sambil menangis kecil. Hanya jika kamu berjanji tidak akan pernah kembali jadi penggaris besi. Reno memakaikan cincin kawat itu di jari Aruna. Janji, mulai sekarang, hidup kita akan penuh dengan garis yang melenceng, tapi menuju arah yang benar. Di kejauhan, Miko berteriak, GUYS. Kita viral lagi. Judulnya, Arsitek Kaku Melamar Ratu Acar Pakai Kawat Jemuran. 100.000 penonton dalam 5 menit. Reno dan Aruna hanya bisa berpandangan dan tertawa. Mereka tahu, ini bukan akhir dari novel mereka, melainkan bab pertama dari cerita yang jauh lebih seru. Tamat. Epilog. Pernikahan yang tidak presisi. 6 bulan kemudian, pelataran gedung yang didesain sendiri oleh Reno menjadi saksi bisu sebuah acara pernikahan yang paling dibicarakan di media sosial tahun ini. Sebenarnya, Reno ingin pernikahan yang minimalis dan tenang.
Tapi dia lupa bahwa dia menikahi Aruna. Dan sahabat mereka adalah Miko. Kekacauan di balik layar. Aruna, jangan bergerak. Bulu matamu miring sebelah karena kamu tertawa terus. Seru Siska yang hari itu bertindak sebagai koordinator lapangan, lengkap dengan walkie-talkie di pinggang. Maaf, Kak Siska, tapi lihat itu. Aruna menunjuk ke arah jendela. Di halaman, Miko sedang mencoba menerbangkan drone yang membawa kotak cincin. Masalahnya, Miko juga sedang melakukan live streaming secara bersamaan. Drone tersebut terbang oleng karena Miko terlalu asyik membaca komentar netizen yang menantangnya melakukan manuver flip di udara. Miko, kalau cincin itu jatuh ke kolam ikan, kamu yang akan saya jadikan dekorasi air mancur. Teriak Reno dari koridor. Sudah rapi dengan setelan jas hitam yang kali ini dijahit dengan sangat teliti, tanpa bantuan cuka. Janji suci yang unik. Saat upacara dimulai, suasana yang tadinya riuh mendadak hikmat. Aruna berjalan menuju altar dengan gaun yang ia desain sendiri. Putih klasik namun dengan detail bordir kecil berbentuk pola polkadot di bagian ujung bawahnya. Sebuah penghormatan untuk pertemuan pertama mereka yang memalukan. Reno memandang Aruna dengan tatapan yang hanya diberikan pada karya seni terbaik di dunia. Saat tiba waktunya mengucapkan janji, Reno tidak mengeluarkan teks formal. Aruna. Reno memulai. Suaranya sedikit bergetar. Dulu aku percaya bahwa hidup harus berjalan di atas garis lurus. Tapi bersamamu, aku belajar bahwa keindahan justru ada pada garis yang melengkung, tumpahan cat, dan daster yang bolong. Aku berjanji akan menjadi fondasi yang kuat untuk semua imajinasimu. Dan aku berjanji tidak akan pernah protes jika sarapan kita bau cuka lagi. Aruna tertawa di tengah air matanya. Dan aku berjanji akan terus membuat hidupmu berantakan dengan cara yang paling manis, Mas. Aku tidak butuh rumah yang simetris. Aku hanya butuh rumah yang ada kamunya. Kejutan terakhir, tepat setelah mereka berciuman, yang langsung disambut tepuk tangan meriah dan kembang api asap warna-warni pilihan Miko, Bulastri mendekat sambil membawa sebuah bungkusan besar. Ini kado untuk kalian, ujar Bulastri dengan senyum penuh arti. Saat dibuka, isinya adalah sebuah set spray tempat tidur berukuran king size dengan motif polkadot biru raksasa. Agar kalian tidak perlu lagi tertukar laundry, bisik Bulastri yang sukses membuat wajah Reno kembali merah padam seperti dulu. Di pojok ruangan, Miko berteriak ke arah ponselnya. Guys, kita baru saja menyaksikan ending paling epik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk melihat video eksklusif Reno menari dangdut di resepsi nanti. Reno menghela napas panjang, merangkul pinggang Aruna, dan berbisik, sepertinya setelah ini kita harus memblokir nomor Miko selama bulan madu. Aruna bersandar di bahu suaminya. Ide bagus, Mas Penggaris. Ide yang sangat presisi. Tamat.